Hai Cancer, balik lagi sama gue di extended reading kalian buat bulan April 2021 pastinya. Langsung aja gue mau mulai dengan dampak energi planet dan segala aspeknya di bulan April ini untuk kalian ya. Terutama main timnya aja, main energinya aja ya. Energi-energi yang benar-benar major. Tanggal 3 April, Merkuri masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Nah, di Pisces kan kalian dapat ini nih. Kalian mendapatkan sebersih celah gitu kan. Visi atau celah kalian karena Neptune ada di Pisces kan. Ya. Kalian mendapatkan kayak visi gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Entah itu kebebasan baru, ya. Kalian harus melewati pintu itu gitu kan. Kalian mendapatkan visi itu. Nah, Merkuri meninggalkan Pisces dan Neptunnya menuju ke Aries. Merkuri masuk ke Aries, kalian dapat Queen of Wands, aktualisasi diri, ambisi dan bagaimana mewujudkannya. Untuk karir, reputasi, long term goals, juga status sosial kalian. Uhuy kan? Uhuy. Tanggal 11, New Moon in Aries. Masih di situ juga di Queen of Wands tadi yang energinya Leo. Yang itu sangat di rumahnya Leo ada energi kalian sendiri, Queen of Cups ya. Itu di rumah income ya. Material possession kalian. Jadi apa yang kalian ingin realisasikan? Entah itu karir, reputasi, status sosial kalian yang itu sangat berdampak pada emotional state kalian ya. Karena itu juga menyangkut dengan harta benda yang kalian miliki. Termasuk value, prioritas dan apapun masukan income yang kalian dapatkan. Ya. New Moon di Aries kalian ingin memulai sesuatu yang baru, right? Dan Venus juga lagi di Aries, tapi square dengan Pluto. Square itu artinya konflik dan Pluto itu artinya transformasi. Venus itu selalu tentang relationship, money, beauty, juga harmoni. Kalian ingin mewujudkan itu semua. Ingin memulai sesuatu yang baru untuk ya money, ya relationship, networks, friendship, ya, juga harmoni. Tapi ada konflik. Kalau konflik dengan Pluto, yang mana Pluto itu lagi di Capricorn. Capricorn itu, rumahnya Capricorn itu adalah relationship kalian sendiri. Pluto itu adalah transformasi. Jadi apa yang kalian ingin mulai itu konflik dengan mungkin hubungan interpersonal, relationship kalian ya, yang dimana salah satunya harus bertransformasi. Cara kalian sendiri mewujudkannya itu harus ada transformasi, harus ada perubahan. Ada konflik di situ dalam kalian ingin berubah. Tanggal 14, grounded energy, Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Jadi ini kalian mewujudkan ya. Kemudian Venus masuk ke rumahnya friendship, network, harapan-harapan, kemanusiaan, keadilan sosial, sosmed, teknologi, ya, komunikasi. Kalian dapat Queen of Pentacles. Energi Capricorn. Di rumahnya Capricorn ada Five of Swords. Kalian harus bisa lebih memfilter network kalian sendiri, friendship kalian sendiri, sosmed kalian sendiri, bagaimana kalian berkomunikasi juga. Karena ini energi grounded, energi ya. Energi Capricorn itu kalian diminta untuk lebih dewasa, bertanggung jawab dengan apapun yang kalian lakukan, termasuk juga dengan network, friendship. Itu akibatnya apa? Gitu. Kalian diminta untuk bisa bertanggung jawab. Venus masuk ke Taurus dan di situ ada Lilith loh, ada Lilith di Taurus ya. Lilith itu adalah dark feminine side,
dark feminine side, artinya segala sesuatu yang kita selalu pendam. Lalu tanggal 19 ya, Matahari meninggalkan Aries, masuk ke Taurus. Nah kan, Lilithnya di situ dikasih terang, Bu. Venusnya juga dikasih terang. Networks kalian, friendship kalian, ya semua yang tadi gue sebutin itu dikasih terang. Jadi belum lagi di hari yang sama Merkuri meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Merkuri artinya mindset dan pola pikir kalian dan juga perspektif kalian sendiri tentang relationship, tentang kemanusiaan, tentang sosmed, tentang harapan ekspektasi kalian sendiri. Self deception, ngerti gak sih? Apa yang selama ini kita yakini itu benar, ternyata kita sadari kalau kita sudah tidak selaras lagi dengan pemahaman kita yang kemarin. Artinya kita sudah harus membunuh karakter kita yang lama. Kurang lebih begitu. Untuk bisa mewujudkan sesuatu yang baru. Dan Taurus itu kan biasanya selalu tentang nilai, komitmen, struktur, tradisi, budaya, spiritual, guru, institusi. Lalu tanggal 23 teralala, Mars meninggalkan Gemini, masuk ke kalian, masuk ke Cancer. Kalian dapat the Wheel of Fortune, emotional energi ya. Jadi ini kan Jupiter, karma lama dan karma baru. Karma lama harus bisa kalian bungkus untuk bisa memulai yang baru. Jadi tindakan apa yang kalian akan lakukan untuk membungkus karma yang lama? Karena di Gemini kalian sudah mengupayakan itu, ending closure. Entah itu persepsi kalian yang lama, pemahaman kalian yang lama yang membatasi diri kalian sendiri untuk bisa lebih punya potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Alam bawah sadar kalian sendiri. Tanggal 26 full moon di Scorpio. Rumah Scorpio itu di rumahnya romance, love affair, aktualisasi diri, memulai sesuatu yang baru, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, juga tentang kreativitas dan intelektual. Kalian dapat King of Swords, energi Aquarius, yang mana ada Saturn dan Jupiter, karma itu sendiri. Kalian akan ini lebih ke progressive kind of mindset ya. Apapun yang kalian ingin wujudkan, realisasikan itu lebih sifatnya lebih progresif dan future. Dan kalian akan mengatakan apa adanya, sebenar-benarnya. Energi Aquarius. Jadi apapun yang kalian selama ini tidak utarakan akan kalian utarakan. Komunikasikan, ekspresikan secara intelektual. Tanggal 27 Pluto retrograde ya. Retrograde itu artinya merevaluasi. Pluto itu kan transformasi, dan Pluto itu lagi di Capricorn, yang mana adalah relationship, di rumah relationship kalian, Five of Swords. Kalian akan memfilter, nge-cut apapun yang sudah tidak selaras lagi dengan rasa kalian sendiri. Kalian sebelum melakukan transformasi itu kalian retrograde, jadi take a break dan menyesuaikan gitu, sebelum mengambil keputusan itu sendiri. Oke, udah segitu aja untuk energi planet dan tralala. Oh ya, sekarang gue akan klarifikasikan dengan Lenormand ya. 5 kartu aja. Outcome buat Cancer di bulan April.
outcome buat Cancer di bulan April. Progresnya apa buat Cancer di bulan April? Apa yang terjadi? Buset. Yang buat Cancer di bulan April. Pergi. Open. Cross. Salib. The Moon. Masculine energy. Ulala. Heart. Karena 5 kartu, ya. Kartu yang di tengah itu adalah fokusnya. Ini beban atau tanggungan yang kalian harus panggul. Ini bukan salib agamais ya. Ini sifatnya universal, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan. Ini salib yang dimaksud adalah beban. Beban atau tanggung jawab yang kalian harus pikul. Biasanya karena seseorang tidak mau menanggung akibat dari kelalaian seseorang, kalian harus menanggung. Dan itu adalah kunci. Kunci ini maksudnya adalah yang kalian harus concern, yang kalian harus sadari untuk kalian buka, yang ngeblok selama ini ngeblok. Jadi tanggung beban dan tanggungan itu yang kalian harus pikul itu adalah kunci yang kalian emang harus jalani. Karena dia ini energi maskulin. Energi maskulin adalah sikap ya, lebih sikap ke tindakan, bukan seorang cowok atau laki ya, nggak penting. Energi maskulin yang gue bicara di sini, bukan gender. Nah, karena ini general reading. Jadi karena pun Mars masuk ke Cancer kan ya. Ya, tanggal 23 Mars masuk ke Cancer. Jadi kuncinya tuh tindakan kalian apa yang untuk ngebuka itu ya, kalian harus manggul ini. Derita. Dan kalian juga harus bertransformasi. Coffin, peti mati. Kalian harus meninggalkan untuk bisa membuka yang selama ini keblok. Dan kuncinya itu ada di hati kalian sendiri, di rasa yang kalian miliki. Karena rasa itu sifatnya spiritual. Rasa itu kadang butuh pengakuan. Pengakuan itu bentuknya mewujud. Dan itu kuncinya. Pembuktian wujud dari apapun yang kalian rasa itu apa? Meninggal transisi atau transformasi dengan menanggung. Transformasi akan apapun yang kalian rasa itu lebih tepatnya mengakui. Pengakuan aja udah cukup.
Transformasi akan sikap, tindakan, perilaku. Yang mana biasanya energi maskulin itu selalu menolak untuk merasa. Alam bawah sadarnya adalah heart, the God space, kesadaran itu sendiri, hati yang berkesinambungan. Ini selaras, dan itu akan membawa keberuntungan, keselarasan antara hati, emosi, dan sikap, ya, yin yang. Semoga jawab kalau memang ada kegalauan, keresahan, kecemasan kalian untuk di bulan April. Dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Apa kata semesta dan bagaimana semesta membimbing Cancer di bulan April? Udah gue pre-shuffle, kalian dapat 2, ya. You have nothing to learn about the relationship. You have only to demonstrate what you already know. Kalian udah nggak perlu pelajari apapun tentang relationship. Yang kalian hanya lakukan adalah demonstrate, tindakan apa yang kalian memang sudah ketahui. Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan pahami, pelajari sendiri. Jangan bergantung dengan apapun pemahaman gue aja. Yang kedua, when you are in your God space, you know and understand that all you are now experiencing is temporary. I tell you that heaven and earth shall pass away, but you shall not. This everlasting perspective helps you to see things in their proper light. Ketika kalian berada di zonanya keilahian itu, adalah hati kita sendiri, hati kalian sendiri. Kalian tahu dan mengerti kalau apapun yang kalian lagi alami itu sifatnya sementara. Dia, di sini nulisnya sih I tell you, ya. Saya mengatakan kalian kalau surga dan bumi itu akan lewat, akan pass by, terlewatkan, akan terlewati, melampaui, akan terlampaui. Tapi kalian enggak. This everlasting perspective, jadi perspektif yang tanpa akhir ini, tanpa akhir membantu kalian untuk melihat segala sesuatu itu berdasarkan terang dari segala sesuatu itu sendiri. Jadi perspektif yang tanpa akhir, karena kalau gue ngeliatnya gini, pemahamannya gini, energi itu atau path, jalan itu bukan lurus tapi spiral. Entah itu 3 dimensi, ya, ke dalam atau nggak keluar, dia jalannya spiral gitu. Jadi di saat kita merasa kita mengetahui satu hal, begitu dia muter lagi, kita mendapatkan pemahaman yang berbeda. Tapi kalau kita stuck di satu hal, itu nggak ada tuh, ya, nggak ada pergerakan gitu. Kayak the wheel of fortune itu sendiri. Jadi perspektif yang tanpa akhir ini akan membantu kalian untuk melihat segala hal berdasarkan cahayanya masing-masing.
di zoom aja, di zoom, di screenshot, zoom, dan coba pelajari sendiri. Oke, thank you, semoga resonate dan membantu dan berguna.